Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN Percaturan Politik Pilkada Serentak 2024 tampaknya semakin hari semakin panas. Dan yang paling panas lagi kalau kita perhatikan sekarang ini adalah kondisi PKS. Partai Keadilan Sejahtera makanya dikatakan panas karena setelah 10 tahun dia berada di barisan oposisi, sekarang masuk ke barisan kekuasaan. Di sini kelihatannya PKS harus mengadu peruntungan. Dia harus lebih baik di posisi sekarang dibandingkan di posisi ketika berseberangan dengan penguasa. Apabila sama saja nasib PKS ketika dia berada di barisan oposisi dengan dia berada di barisan kekuasaan sekarang, itu namanya tentu rugi. Dan apabila sempat PKS ketika di barisan penguasa ini lebih tidak beruntung PKS dibandingkan ketika dia berada di barisan oposisi dulu, maka PKS dengan sangat berat hati harus dikatakan celaka. Setidaknya itu jika dibawakan kepada agama Islam. Sebab di dalam ajaran agama Islam, kalau hari kemarin sama saja dengan hari ini, itu namanya merugi. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin atau lebih tidak beruntung dibandingkan hari kemarin, itu namanya celaka. Sedangkan yang baik atau yang beruntung itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Mohon maaf kalau kami salah atau keliru. Sahabat BN, kalau kita lihat pada dua daerah tempat majunya PKS sekarang ini di Pilkada serentak ini, pertama Jakarta, kedua Jawa Barat, ini menarik untuk kita telisik melihat bagaimana kira-kira nanti nasib PKS setelah Pilkada serentak ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini kondisi PKS di Jawa Barat yang mengusung Presiden PKS sendiri, Ahmad Saiku, sebagai calon gubernur di Jawa Barat, berhadapan dengan lawan tanding yang sangat kuat sekarang ini di sana, Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra, yakni partai yang didirikan dan dipimpin penguasa Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, presiden terpilih. Tempat PKS mendekat sekarang ini. Ini banyak yang menilai PKS cukup kewalahan menghadapi Gerindra di Jawa Barat. Setidaknya ini terlihat dari isu-isu yang sekarang ini berkembang di tengah-tengah publik di Jawa Barat. Termasuk juga
isu-isu yang berkembang di Jawa Barat sekarang ini berkaitan dengan kekesalan dari pengikut Anies atau warga PKS Jawa Barat yang mengagumi Anies, yang banyak ingin memberikan suaranya kepada Deddy Mulyadi karena dia merasa kecewa dengan PKS yang meninggalkan Anies pada Pilpres 2024 ini. Mudah-mudahan ini tidak benar. Kalau kita perhatikan di Jakarta, ketika PKS berpasangan dengan Ridwan Kamil, di mana PKS hanya sebagai wakil, yakni Suswono, kita melihat sekarang ini perebutan kursi kekuasaan di Jakarta antara Kang Emil Suswono dengan Pramono Anung Bang Dul, si dua anak Betawi alias Rano Karno. Ini persaingannya sekarang tampak sangat ketat. Mereka saling berpacu dan hampir seiring kelebihan dan kekurangannya mereka masing-masing. Ridwan Kamil kelebihannya diusung 15 partai. Kelemahannya, rakyat Jakarta menilai Ridwan Kamil adalah barang impor dari Jawa Barat. Sehingga sekarang ini, yang selama ini Ridwan Kamil akrab dipanggil Kang Emil, tim suksesnya kalau kita perhatikan berusaha untuk memanggil Kang Emil ini dengan Bang RK. Kalau kita lihat pula Pramono Anung, kelemahan dari Pramono Anung, dia diusung satu partai. Akan tetapi kelebihan dari Pramono Anung, dia sangat lincah masuk ke berbagai tokoh yang ada di Jakarta kalau kita perhatikan. Ini mungkin berdasarkan kepada pengalaman politik Pramono Anung yang sudah sangat tinggi jam terbangnya. Dia sudah pernah menjadi sekjen PDIP, partai besar. Dan dia juga telah lama di DPR RI. Dan juga dia sudah 2 kali periode di kabinet pemerintahan Jokowi. Jadi untuk bermain politik, menyelusup ke sana ke sini, dia lebih lincah kalau dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Kalau dilihat pula kepada pasangannya, kelebihan Suswono, dia mantan menteri. Namun kelemahan dari Suswono, dia sekarang ini sepertinya sedang terkena imbas dari kekesalan pendukung Anies di Jakarta umumnya, khususnya kader PKS yang mendukung Anies Baswedan, karena PKS meninggalkan Anies Baswedan pindah ke Koalisi Indonesia Maju. Yang menyakitkan lagi bagi warga Jakarta pendukung Anies umumnya, warga PKS pendukung Anies khususnya, ketika putusan MK nomor 6070 keluar, PKS tidak mau kembali menarik dukungannya dari yang didukung Koalisi Indonesia Maju, kembali mendukung Anies, dia tidak mau. Ini yang sangat menyakitkan bagi warga Jakarta pendukung Anies umumnya, bagi kader PKS yang mendukung Anies khususnya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya.
kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah MPW PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan. Informasi itu disampaikan politikus yang karib disapa Ustadz MTZ ini menanggapi keputusan PKS yang akhirnya mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dan gara-gara inilah menurut mereka Anies gagal maju di Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat pula kelebihan dan kekurangan Rano Karno. Kekurangan Rano Karno atau kelemahan Rano Karno kelihatannya karena Rano Karno belum begitu tampak jiwa politisinya. Dan dia pun dulu maju wakil gubernur di Banten, tidak di Jakarta. Kelebihannya Rano Karno ini kelihatannya sangat familiar dengan warga Jakarta. Dia sangat Betawi. Ketika 3 pasangan calon yang maju di Pilkada Jakarta ini, sulit menyebutnya betul-betul Betawi. Kecuali hanya dia satu orang Rano. Dan lebih familiar lagi, Rano Karno didukung oleh sinetron Sidul Anak Betawi yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi kemana-mana orang memanggil Rano Karno ini Bang Dul, Bang Dul. Di mana-mana Bang Dul. Ini sangat mempan kelihatannya untuk ke akar rumput, untuk ke rakyat yang akan memilih langsung di TPS. Dan rakyat yang memilih langsung ke TPS ini akan tambah berjibaku mendukung Bang Dul ini ketika orang itu adalah pendukung Anies Baswedan, umumnya khususnya kader PKS pendukung Anies Baswedan, yang kebetulan warga Jakarta pendukung Anies Baswedan ini mereka yang ingin memilih satu di antara 3 calon. Tapi kalau yang sudah memutuskan mencoblos ketiga calonnya atau tidak memilih sama sekali, tentu tidak termasuk kepada pembawa keberuntungan bagi Rano. Terlepas dari ini, sahabat BN, satu hal mungkin yang sangat mengkhawatirkan kita adalah satu pertanyaan. Apakah fenomena Jakarta dan Jawa Barat ini nanti akan membuat PKS senasib dengan P3 yang sekarang hilang karena tidak mampu mencapai ambang batas pada pemilu 2024 ini. Apakah nasib PKS nanti pada pemilu 2029 akan sama dengan nasib P3 pada pemilu 2024? Ini yang sangat dikhawatirkan melihat fenomena yang ada sekarang ini. Sehubungan dengan ini, mari kita baca sebuah berita. KBR News menurunkan berita di bawah judul Ketum Ormas Pejabat (2) PKS akan senasib seperti P3 kalau tinggalkan Anies. Berita ini tanggal 10 Agustus 2024, tetapi masih sangat relevan kalau kita kaitkan dengan apa yang sedang kita bicarakan ini. Jakarta, KBA. Tokoh Betawi yang juga Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat Pejabat
Ustadz Haji Eka Jaya turut bersama sejumlah tokoh Betawi lainnya dari Forum Masyarakat Betawi mendatangi kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Agustus 2024. Dia pun menyampaikan harapan yang sama agar partai dakwah tersebut istiqomah mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Pertama, kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencalonan Pak Anies sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Kedua, harapan kita PKS tetap istiqomah, konsisten, berjuang bersama rakyat. Jangan masuk ke dalam KIM atau Koalisi Indonesia Maju Plus lah. Jelasnya kepada KBR News kemarin. Selama 10 tahun ini, dia melanjutkan, PKS sudah terbukti konsisten menjadi partai oposisi. Rakyat dan umat mengapresiasi daya juang PKS tersebut karena meski diserang dari berbagai arah, tapi tetap istiqomah. Karena itu pula dukungan rakyat kepada PKS juga semakin besar. Walaupun PKS digempur di sana-sini, tetap eksis. Dukungan rakyat semakin tinggi. 10 tahun sudah oposisi, umat sudah tahu kapasitas dan kapabilitas PKS, ungkapnya. Makanya, Ustadz Eka Jaya menekankan lagi, PKS harus tetap mendukung Anies. Jangan sampai bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Gibran yang tergabung dalam KIM. Kalau bergabung ke KIM, dia memastikan PKS akan ditinggalkan konstituennya, terutama warga Betawi. Bahkan bukan tidak mungkin PKS akan bernasib seperti P3 yang saat ini terpuruk. Khawatir kalau PKS nanti bergabung dengan KIM, nasibnya sama nanti dengan P3, akan ditinggal oleh konstituennya, ucapnya. Dia pun meminta PKS untuk melihat bagaimana kerasnya reaksi publik atas dukungan partai tersebut kepada Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Masyarakat terutama umat Islam kecewa PKS mendukung menantu Presiden Joko Widodo yang juga disokong KIM tersebut. Ini sudah banyak masyarakat bersikap. Sudahlah, terserah PKS berjuang sendiri. Akhirnya banyak yang ke Edi Rahmayadi. Kawan-kawan di Sumut banyak telepon. Tidak mau lagi bersama PKS. Biarlah kita berjuang bersama Edi Rahmayadi dengan PDIP, P3. Biarin PKS di sana dengan Golkar dan lain sebagainya. Begitu akhirnya sikap masyarakat, katanya. Kalau di Jakarta juga begitu, ya kita ultimatum juga. Kalau mereka meninggalkan Pak Anies, kami warga Jakarta, khusus warga Betawi, akan meninggalkan PKS juga. Itu saja intinya. Demikian tandasnya. Sebagaimana diketahui, suara P3 terpuruk disebut-sebut karena tidak mengikuti aspirasi konstituennya mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2024 kemarin. Kursi P3 melorot dari 10 menjadi 1 kursi pada pemilu 2019 lalu di Jakarta. Perolehan P3 tetap 1 kursi pada pemilu 2024 kemarin. Bahkan P3 kini gagal lolos ke DPR RI. Sementara PKS, perolehan suaranya terus bertambah setelah mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2017. Pada pemilu 2019 naik dari 11 menjadi 16 kursi. Dan saat pemilu 2024 kemarin bertambah 2 kursi sehingga kini menjadi pemenang di Jakarta. Sedangkan di DPR RI, PKS mengalami kenaikan 3 kursi menjadi 53. Ini berita dari KBR News, sahabat BN. Dan memang kalau tidak hati-hati, yang dikhawatirkan rakyat sekarang ini tentu adalah nasib PKS. Jangan sampai nanti seperti nasib P3. Sebab bagaimanapun partai yang berbasiskan Islam yang eksis, kelihatan sekarang tinggal lagi hanya 1, PKS.
Karena itu amat disayangkan nanti kalau sempat PKS lenyap pula seperti P3. Kita masih ingat P3 ini di era Orde Baru yang sangat sulit bergerak oleh partai P3 dan PDI. Karena penguasa saat itu menginginkan Golkar menjadi single majority, menjadi mayoritas tunggal. Tetapi P3 tetap bisa eksis di atas PDI waktu itu. Dan waktu itu P3 belum lagi lambangnya Ka'bah. Dan ketika era reformasi masuk, dengan P3 telah berlambang Ka'bah, besar sekali harapan rakyat, terutama umat Islam dulunya. P3 akan melambung suaranya. Tetapi ketika P3 sejak 2017 sampai 2024 kemarin ini nyaris tidak sejalan keinginan DPP P3 atau katakanlah elit P3 dengan akar rumputnya, dengan konstituennya. Lama-lama P3 ditinggalkan oleh konstituennya. Walaupun P3 itu lambangnya Ka'bah yang sangat membuat hati umat Islam berdegup melihatnya. Jadi sahabat BN, sekali lagi sangat cemas kita kalau sempat PKS senasib dengan P3 gara-gara langkah yang diambilnya sekarang ini yang nyaris terkesan sangat berlawanan dengan keinginan konstituennya di akar rumput. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.